Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru yang saya cintai, saya ucapkan selamat. Kalian telah masuk di jenjang pendidikan menengah atas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pertama masuk sekolah untuk mengenalkan program, sarana prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, serta pembinaan awal kultur di sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah memberikan acuan materi untuk kegiatan PLS meliputi pengenalan kurikulum 2013, kurikulum darurat pada masa pandemi COVID atau kurikulum sekolah penggerak bagi sekolah piloting sekolah penggerak, muatan lokal, dan lainnya sebagai materi tambahan dari diversifikasi kurikulum. Sehingga terjadi simultan materi pada kegiatan tersebut dan saling melengkapi satu sama lainnya. Panduan tersebut dibuat agar satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan ini. Kepala sekolah, guru, siswa baru, komite sekolah, dan pengawas pembina sekolah diharapkan dapat memahami serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengaktualisasikan diri dan mewujudkan gerakan sekolah juara pada kegiatan PLS tahun 2021. Mari kita bergerak bersama-sama, wujudkan pendidikan Jabar Juara, pengenalan lingkungan sekolah 2021, kuat bersama, karakter tangguh, dan optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Terakhir, buat adik-adik semuanya, saya persembahkan sebuah pantun, makan alpukat sambil minum es, melihat perwira habis divaksin. Selamat mengikuti PLS, jadilah siswa juara lahir batin. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sangat sulit membangun kesadaran hukum kalau tidak dimulai dari masyarakat, salah satunya dari kelompok pelajar. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di tingkat nasional yang menggagas kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan arti pentingnya hukum dan hak asasi. Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungan. Penting sekali adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar. Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya Sona Monangan Lawli menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat yang selama ini saya lihat cukup aktif dalam membuat program-program tentang kegiatan-kegiatan pelajar di Jawa Barat. Bagi para pelajar yang hari ini hadir sebagai duta hukum dan HAM, besar harapan saya, kegiatan ini mampu mewujudkan perubahan pola pikir para pelajar tentang pentingnya kesadaran hukum, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selamat melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Saya sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat atau disingkat FPSH HAM kepada seluruh
anggota relawan sebanyak 3.523 orang. Gerakan-gerakan yang dilakukan seperti media campaign, melakukan pencegahan COVID, kegiatan-kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan gerakan-gerakan kemanusiaan lainnya. Semoga gerakan-gerakan yang adik-adik lakukan dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya, secara khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Saya beberapa kali bertemu dengan adik-adik. Semangat adik-adik sungguh saya sangat hargai. Jadilah anak-anak muda yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Teruskan pekerjaan baikmu. Mau saling berbagi dan mau beraksi seperti gerakan yang dipelopori oleh EPSH HAM Jawa Barat. Assalamualaikum. Halo people. Kita simak yuk cara menumbuhkan kesadaran hukum. Pertama-tama, apa sih arti kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku. Kenapa sih kesadaran hukum sangat diperlukan? Karena bertujuan untuk memperbaiki ketentraman dan keadilan. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit tercapai. Faktornya ada dua, yaitu pengetahuan tentang kesadaran hukum dan pengetahuan seseorang tentang hukum. Menurut Surjono Sukanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Cukup sekian tayangan dari kami, semoga bermanfaat. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, pasti sudah dapetin teman baru bukan? Tapi ingat ya, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru dengan senantiasa menggunakan masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap jaga jarak. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Yusrizal, selaku Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan sedikit materi tentang Kadarkum atau Keluarga Sadar Hukum. Mari kita bahas. Tahukah kamu bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan saling terikat oleh emosi, dan setiap individunya memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela dalam mentaati aturan dan peraturan yang ada. Sedangkan hukum merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib setiap masyarakat, termasuk individu di dalamnya. Hukum selalu berkaitan dengan sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara ataupun suatu kelompok karena terjadinya pelanggaran yang terjadi oleh seseorang atau dari sekelompok orang. Sanksi tidak akan terjadi apabila setiap individu dan kelompok mentaati setiap peraturan dan hukum yang ada. Lalu, bagaimana agar kesadaran hukum dapat terwujud? Ada 4 hal. Tindakan, pendidikan, kampanye, dan keteladanan. Keluarga Sadar Hukum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun setiap masyarakat dengan kemauan dan segala usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Keluarga Sadar Hukum memiliki dasar hukum sebagai berikut, dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat sehingga menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan tujuan lain untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum: pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan sikap hukum itu sendiri. Hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Pembatasan hak asasi manusia. Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Artinya, jangan sampai kita melakukan sebuah pelanggaran dan penyimpangan terhadap HAM itu sendiri. Sebelum kamu menuntut hak, ada kewajiban yang perlu kita lakukan. Apa saja sih kewajiban seorang pelajar? Menghormati orang lain, melaksanakan HAM dengan penuh tanggung jawab, mentaati peraturan dan kebijakan yang berkembang di lingkungan kamu, bijak dalam melaksanakan HAM, tidak merugikan HAM orang lain, turut serta dalam penyelenggaraan kesadaran hukum, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM? Pada tahun 2018 telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur nomor 180 tahun 2018 tentang Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pelajar di jenjang SLTA sederajat dan keputusan Gubernur nomor 180 Dinas Pendidikan tahun 2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas sederajat, di mana ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam hal kesadaran hukum dan akan menjadi bekal saat para pelajar ini turun bermasyarakat dan menyebarkan virus positif untuk mengajak para pelajar lain agar tidak melakukan berbagai perilaku yang berisiko serta melanggar hukum dan HAM. Lalu, apa saja sih kegiatannya? Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM telah melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti Deklarasi Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum HAM, Penobatan Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Deklarasi Pelajar Tolak Intoleransi, Kunjungan Bela Negara, Pembinaan dan Penguatan Pelajar Sadar Hukum, Pasagi, Lomba Kadarkum, dan masih banyak lainnya. Itulah sekilas materi Kadarkum, keluarga sadar hukum yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman berminat untuk bergabung bersama kami di Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dapat kunjungi laman berikut ini. Saya Eka Yusrizal pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sadar hukum itu keren, Jabar juara. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, bersatu, berdaulat, jaya, jaya, jaya. Terima kasih.
Kamu ini masih baru aja udah telat. Mana sih? Maaf kak. Turun. Turun 20. Stop. 1, 2. Turun lagi. Mana sih? Laki-laki yang udah bisa turun. Ampun kak. Ampun. Loh, kok masih ada senioritas di MPLS? Gak boleh. Ini kan gak boleh. Ada hamnya juga kali. Ada dasar hukumnya malah. Bagaimana MPLS di sekolah kalian? Pasti sangat menyenangkan bukan? Karena bertemu dengan teman-teman yang baru. Seru banget ya. Tapi gak boleh lupa, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, membawa hand sanitizer, berjaga jarak, dan jangan lupa untuk rajin bercuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mari kita bersama-sama melawan corona dengan cinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Maharani sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan salah satu materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu Kadarkum, Keluarga Sadar Hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan materi Kadarkum, teman-teman tahu tidak apa definisi dari masing-masing kata tersebut? Menurut para ahli, kata keluarga didefinisikan oleh Friedman sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterikatan emosi serta masing-masing individu memiliki peran dalam keluarga tersebut. Definisi tersebut dikutip oleh Suprajitno pada tahun 2004. Kemudian, definisi kesadaran didefinisikan oleh Hasibuan. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati peraturan dan timbul rasa tanggung jawab akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, definisi hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu aturan yang sebagai tatanan kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Hukum ini berkaitan erat dengan sanksi. Tetapi teman-teman, sebenarnya hukum dan sanksi tidak akan mengikat loh jika kesadaran hukum muncul pada setiap masyarakat kita. Lalu timbul pertanyaan, apa yang akan menyebabkan dan bisa menimbulkan kesadaran hukum bagi setiap elemen masyarakat? Yang pertama adalah tindakan. Dengan adanya tindakan, akan memicu kesadaran hukum dari setiap masyarakat. Contohnya, adanya sanksi ataupun penghargaan. Dengan begitu, seseorang akan terpacu untuk mematuhi semua peraturan hukum yang ditetapkan di pemerintahan ini. Kedua adalah pengetahuan. Dengan kita mempelajari, mengetahui, dan memahami tentang hukum, maka akan muncul kesadaran hukum di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kampanye. Pertama, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Kedua, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Ketiga, lampiran kelima
Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-03-03-05/73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Keempat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Dan yang terakhir, dasar hukum yang kelima, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa atau kelurahan sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, lalu apa sih hak asasi manusia itu? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat di setiap individu. Hal ini sebagai pemberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah dikodratkan bagi setiap insan manusia. Hak asasi manusia bersifat mutlak. Lalu, apa macam-macam hak asasi manusia? Hak asasi manusia memiliki berbagai macam, di antaranya seperti hak keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk keberlangsungan hidup seperti perkawinan, hak mendapatkan kesamaan dan persamaan kesederajatan di dalam kepemerintahan, kemudian hak untuk memperoleh pekerjaan, dan masih banyak lagi. Pemerintah sangat mendukung program ini, seperti keputusan gubernur pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah membentuk Forum Pelajar Sadar Hukum sebagai upaya untuk pelajar pemuda-pemudi bangsa Indonesia bersatu menegakkan keadilan dan bertanggung jawab atas apa yang harus dipertanggungjawabkannya. Sadar hukum itu keren loh teman-teman. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, seperti Deklarasi Pelajar Sadar Hukum dan HAM, Penobatan Duta Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Jadi, saya tunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami demi mewujudkan Indonesia yang sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, demikian sekilas materi tentang Kadarku, Keluarga Sadar Hukum. Maharani, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari Maharani, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. FPSH berdaulat, Indonesia jaya, jaya, jaya. Pemuda sadar hukum dan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.